Oke, selamat malam para penonton Hahu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menyampaikan materi yang masih terkait dengan perceraian. Pada video terdahulu saya sudah menyampaikan syarat-syarat untuk mengajukan gugatan perceraian. Dan pada kali ini saya ingin membahas dan mengupas sedikit tentang alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian supaya gugatan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Ya. Namun sebelum saya menyampaikan materi ini, materi alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan-alasan itu tidak bisa menyimpang dan tidak boleh keluar dari alasan-alasan sudah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu harus Bapak Ibu Saudara pahami supaya gugatan Bapak Ibu Saudara bisa dikabulkan, dan karena kalau tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka tentu Bapak Ibu Saudara sekalian nanti akan mengalami kekecewaan, gugatan tidak bisa diterima, ya. Oleh karena itu, supaya tidak membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya untuk mengajukan gugatan perceraian, pada kali ini saya akan menyampaikan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan undang-undang. Dan yang kedua, yang tidak kalah menariknya buat Bapak Ibu Saudara sekalian semua, karena kita ketahui ya, kenyataan yang berdasarkan kenyataan yang ada, banyak sebenarnya yang ingin mengajukan gugatan perceraian tetapi terkendala karena tidak mempunyai anggaran atau tidak mempunyai dana untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga tertunda-tunda atau bahkan tidak terlaksana karena semata-mata tidak mempunyai kemampuan untuk bayar biaya gugatan, apalagi untuk membayar pengacara. Oleh karena itu, pada malam hari ini saya berikan tip bagaimana mengajukan gugatan perkara perceraian secara gratis, ya. Ya, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya besar-besar, bahkan ini gratis 100% untuk mengajukan gugatan perceraian, tidak perlu pakai pengacara, ya. Cukup buat gugatan sendiri, dan dalam surat gugatan diajukan permohonan untuk mengajukan gugatan secara prodeo, istilahnya dalam bahasa hukum, tetapi banyak yang tidak mengetahui apa itu prodeo. Oleh karena itu, prodeo itu ya secara dalam bahasa kita gratis, ya, gratis. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah menyampaikan syarat-syarat mengajukan gugatan perceraian, ya. Tidak perlu saya bahas jika Bapak Ibu Saudara sekalian semua belum menonton dan ingin mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan perceraian. Silahkan nanti dibuka, ya, diklik link video yang sebelumnya sudah saya siarkan di YouTube, bisa dibuka di YouTube. Nanti tinggal diklik, nanti pasti kebuka, ya. Nanti ditonton di situ, karena buang-buang waktu kalau harus saya ulangi lagi di sini, gitu. Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di mana saja berada, ya, jika mau mengajukan gugatan perceraian supaya tidak mengalami kegagalan, supaya dikabulkan, alasan-alasan yang diuraikan nanti di dalam gugatan itu, ya, supaya gugatan dikabulkan oleh majelis tidak sembarang, karena itu alasan-alasan itu sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pertama, mungkin yang perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, alasan misalnya dalam surat gugatan yang harus diuraikan dalam gugatan itu, suami atau istri
berzina, ya, atau istri selingkuh. Kalau suami selingkuh tidak ada alasan suami selingkuh, karena memang dalam agama dan undang-undang perkawinan suami boleh kawin lebih dari satu, ya. Tetapi kalau dia ketangkap tangan berzina, ya, itu bisa diajukan, ya, sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai bagi ibu-ibu atau saudara-saudara atau adik-adik. Saya ingin menggugat cerai suaminya. Kalau ketahuan misalnya seorang suami melakukan zina, ya, begitu juga sang istri, ya, jika ketahuan berzina atau selingkuh, suami juga bisa mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perzinahan. Ya, cuman persoalannya adalah atas dalil-dalil ini sulit dibuktikan kalau tidak ketangkap tangan atau tidak langsung dilihat oleh orang yang merasa dirugikan, misalnya suami atau istri. Nah, tetapi misalnya, ya, ketika ada saksi, ada orang yang melihat dia pula masuk di hotel atau bahkan ikut bersama dia, itu bisa jadi saksi, ya. Kalau dia tidak dilihat secara langsung, itu sebagai bukti persangkaan, sebagai bukti petunjuk. Namun untuk melengkapi itu, kalau misalnya suami berkeyakinan bahwa istrinya selingkuh, nanti di hakim minta mengajukan sumpah lian, ya, untuk menguatkan keyakinannya bahwa istrinya selingkuh. Begitu juga sang istri, kalau sudah punya pikiran kuat, punya keyakinan, ada informasi kalau suaminya berzina, bisa mengajukan sumpah lian, ya, bahwa sumpah lian itu melapalkan sumpah bahwa dia benar, ya, suaminya atau istrinya sudah melakukan perselingkuhan. Kemudian syarat untuk mengajukan gugatan cerai, khususnya untuk para ibu-ibu, ya, yang ingin mengajukan gugatan cerai, bisa mungkin diajukan tapi dengan alasan satu seperti tadi, berzina. Kedua, kalau khusus istri, biasanya yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu kebanyakan kaum suami. Oleh karena itu harus mengajukan gugatan dengan alasan misalnya suami pemabuk, penjudi yang akut, ya, yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk bisa disembuhkan penyakit sosial itu, misalnya suka mabuk-mabuk, berjudi, ya, bahkan suka bikin onar, bikin malu rumah tangga dan keluarga besar, ya, berbuat yang tidak, ya, di luar batas kewajaran. Kemudian alasan lain, ya, suami atau istri saling tinggalkan. Misalnya suami meninggalkan istri berturut-turut selama 2 tahun, atau begitu juga sebaliknya, ya, istri meninggalkan suami berturut-turut selama 2 tahun tanpa ada izin, tanpa ada kabar, tanpa ada alasan yang benar, alasan yang sah, ya, gitu. Atau jika suami pergi ke Malaysia selama 2 tahun, waktu itu dia pamit izin mau cari kerja, tapi sampai 2 tahun lebih justru tidak ada kabar, tidak pernah memberi kabar, ya, juga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Atau begitu juga jika istri pergi kerja ke luar negeri sebagai TKW, kemudian suami tidak pernah dikabari, tidak pernah dapat kabar, bahkan dicari tahu, kira-kira mungkin ada yang pernah berkomunikasi lewat sama dia, juga tetap tidak tetap mengalami jalan buntu, artinya titik terang terhadap keberadaan istri atau suaminya tidak diketahui, sehingga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Di samping itu juga, ya, biasanya dalam rumah tangga itu seorang suami melakukan kekerasan fisik, ya, itu bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri. Tetapi perlu diingat juga bahwa kekerasan psikis itu juga bukan hanya dilakukan oleh
seorang istri. Karena saya juga pernah, ya, pengalaman saya membela klien di Jakarta, justru seorang istri yang melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya, ya. Jadi kekerasan fisik itu bukan hanya didominasi oleh kaum laki-laki, tapi juga ada sebagian kecil istri juga melakukan kekerasan fisik terhadap suaminya, sehingga alasan-alasan itu bisa dijadikan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai, karena memang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di samping syarat-syarat tadi, ada juga syarat-syarat lain, ya, yang juga ditetapkan dalam undang-undang itu. Misalnya, bukan misal, ya, suami atau istri dijatuhi hukuman penjara 5 tahun. Mungkin suami pernah melakukan tindak pidana, ya, melakukan tindak pidana, atau istri pernah melakukan tindak pidana, kemudian dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih, ya. Jadi suami atau istri bisa juga mengajukan gugatan perceraian dengan alasan itu, ya. Jadi di samping itu ada juga syarat lain, alasan-alasan lain. Misalnya, ya, suami cacat fisik, atau sudah cacat fisik atau menderita sakit yang cukup berkepanjangan, ya, atau istri juga seperti itu, istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, ya. Begitu juga suami, mungkin kebutuhan biologis dan yang lain-lainnya juga tidak terpenuhi. Kebanyakan, ya, mohon maaf, kebanyakan yang mengajukan gugatan cerai karena suami menderita sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban biologisnya kepada istrinya. Inilah yang banyak mengajukan gugatan cerai seorang istri. Tetapi, ya, perlu landasan moral, landasan etika juga harus dikedepankan. Jangan karena ketika suami sehat, ya, dia masih bahagia, tetapi ketika suami sedang sakit keras justru ingin mengajukan gugatan cerai dengan melantarkan suami dan mengabaikan psikologis anak. Begitu juga seorang suami, ya, ketika istrinya sudah dianggap tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai seorang istri, lalu semena-mena, ya, mencari perempuan lain, kawin, bahkan menceraikan istrinya yang sakit keras. Ini secara dalam undang-undang perkawinan memang dibolehkan, ya. Itu salah satu alasan-alasan untuk mengajukan perceraian. Tapi kalau kita berpikir etik, moral, ya, dan kemanusiaan, apa ya ketika pasangan kita sedang menderita seperti itu, lalu kita mau pisah, kita mau ceraikan, mau kita tinggalkan dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, alasan-alasan yang tadi karena suami atau istri mengalami cacat fisik mungkin perlu dipertimbangkan lebih mendalam, ya, lebih cermat, karena seringkali akan menjadi cemohan masyarakat ketika kita ingin mengajukan gugatan cerai atau ingin menceraikan suami atau istri dalam keadaan yang kurang sehat. Pasti kita akan dicemoh, pasti kita diomongin oleh masyarakat, tetangga, ya. Oleh karena itu alasan itu menurut saya mungkin dijauhkan, ya, meskipun sudah ditetapkan dalam undang-undang, gitu. Lalu alasan lain, ya, mungkin yang paling sering terjadi, alasan-alasannya itu sering terjadi percekcokan atau keributan, ya.
sering terjadi percekcokan atau keributan, yang dikhawatirkan, yang dikhawatirkan atau diperhitungkan tidak akan mengalami kebahagiaan, atau karena terjadi pertengkaran terus-menerus, ya mungkin sudah tentu ya tidak akan aman dalam merajut rumah tangga. Selain itu juga jika ada alasan-alasan lain ya, jika kalau misalnya alasan-alasan tadi yang saya sampaikan itu tidak terpenuhi, bisa juga alasan suami melanggar taklid talak ya. Itu bisa diajukan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ya. Itu. Lalu sekarang bagaimana proses mengajukan gugatan cerai supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengajukan gugatan perceraian ya, secara gratis alias tidak berbiaya. Bagaimana caranya? Ikuti dan simak video berikut. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan di share video ini. Para sahabat saya di mana saja berada ya, jika ingin mengajukan gugatan cerai secara gratis, karena apalagi di era pandemi ini ya, banyak di antara kita justru ekonomi kita sangat merosot ya, banyak rumah tangga yang berantakan karena alasan ekonomi ya, tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk berbiaya pengobatan sakit, kalau itu mungkin sudah bisa dibantu oleh BPJS kan, ada BPJS gratis ya, atau Jamkesmasda yang disiapkan oleh daerah. Itu alasan-alasan, cuman yang paling prinsip ya, mungkin alasan-alasan karena faktor ekonomi ya, istri tidak bisa beli apa-apa, tidak bisa beli beras, mungkin suami lebih banyak mengedepankan untuk beli rokok atau melaksanakan hobinya daripada memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami untuk menghidupi ya, istri dan anaknya. Nah, oleh karena itu jika ingin mengajukan gugatan cerai secara gratis ya, bisa dilakukan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian ya mengajukan gugatan cerai. Di dalam surat gugatan cerai itu, Bapak Ibu Saudara sekalian memohon mengajukan permohonan dalam surat gugatan cerai itu sekalian di situ untuk mengajukan perkara dengan predio atau gratis. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian semua tidak bisa mengajukan atau tidak bisa membuat surat gugatan ya, karena mungkin tidak bisa baca tulis ataupun bisa baca tulis tapi juga tidak bisa membuat surat gugatan itu, silakan datang langsung ke pengadilan agama di mana domisili Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampaikan niat ingin mengajukan gugatan cerai, dan sekalian di situ sampaikan juga bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tidak punya dana untuk membayar biaya gugatan perkara perceraian itu, supaya dimintakan atau dibantu dengan cara predio atau gratis. Ya, lalu apa saja syarat ya? Lalu apa saja syarat yang bisa diajukan ya, atau syarat yang harus dipenuhi supaya gugatan secara predio itu bisa diterima oleh pengadilan ya? Syaratnya sederhana banget, sederhana sekali, jadi tidak ribet, tidak berbelit-belit. Cukup Bapak Ibu Saudara sekalian membuat surat keterangan tidak mampu di desa atau kelurahan ya, atau SKTM istilahnya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian semua sudah mempunyai kartu misalnya ya, JPS ya, kemudian BPJS, kartu BPJS kesehatan itu, kemudian kartu PKH, itu bisa dilampirkan ya. Kalau sudah ada itu, tidak perlu lagi membuat surat keterangan tidak mampu di kantor desa atau lurah. Cukup dengan melampirkan kartu PKH itu, kartu BPJS itu, kemudian kartu apa tadi, PKH sudah, BPJS sudah, kartu-kartu yang
ada yang berupa bantuan sosial dari masyarakat, dari pemerintah, yaitu misalnya BLT. Kalau yang punya ada kartu BLT-nya, bantuan langsung tunai, itu juga bisa dilampirkan, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor desa atau lurah untuk membuat surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Ya, ini trik ya, atau tata cara bagaimana mengajukan gugatan perceraian secara gratis. Ya. Ingat, video ini tolong di subscribe ya, kemudian diberikan like ya, setelah diberikan like kemudian di share, siapa tahu dibutuhkan oleh teman-teman kita yang lain. Tapi yang perlu diingat ya, supaya mahligai rumah tangga itu tetap awet ya, karena membangun rumah tangga itu adalah sebuah ibadah ya, sebuah ibadah. Jadi sebaiknya seorang istri sebelum mengajukan gugatan cerai ya, berpikirlah dengan mengedepankan akal pikiran yang sehat, bukan dengan mengedepankan emosional. Karena semata-mata suami salah, mungkin suami bersalah, lalu dengan serta-merta emosional meningkat, lalu minta cerai, ngajukan gugatan, seolah-olah tidak ada upaya untuk sebuah perbaikan ya, tidak ada sebuah perbaikan. Tuhan saja Maha Pengampun ya. Mohon maaf, menurut orang yang saya dengar-dengar 60 tahun kita jadi bajingan, satu hari kita tobat masih diampuni oleh kita, oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita ketika suami atau istri salah, betapa sombongnya kita ketika kita tidak mau memaafkan pasangan kita selama dia mau berubah dan mau memperbaiki diri sendiri. Oleh karena itu, seorang suami, seorang istri paling tidak berpikir dalam hatinya, dalam hati kecilnya, dalam batinnya, dengan mengatakan, wahai suamiku, engkaulah jembatanku memenuhi perintah Allahu Rabbi. Saya ulangi, begitu juga laki-laki bisa menyampaikan pesan-pesan batin dan hati itu untuk meminimalisir konflik atau untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Wahai suamiku, engkaulah jembatanku memenuhi perintah Allahu Rabbi. Wahai istriku, engkaulah jembatanku memenuhi perintah Allahu Rabbi. Wahai istri, suamiku, engkaulah jembatanku memenuhi perintah Allahu Rabbi. Demikian